بعباده خبيرا بصيرا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي بعثه بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون ولقد قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita jadikan momen ibadah salat Jumat kita pada kesempatan siang hari ini sebagai ibadah yang berkualitas, yang benar-benar kita laksanakan dengan ikhlas, penuh dengan kekhusyuan, penuh dengan ketulusan, ketundukan serta kepatuhan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk syukur kita kepadanya atas semua limpahan nikmat dan karunia yang tidak henti-hentinya Dia berikan kepada kita semua, baik nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memutuskan kenikmatannya kepada kita semua, baik di saat kita dalam kondisi taat, bahkan di saat kita bermaksiat pun Allah Subhanahu wa taala masih tetap mencurahkan nikmatnya kepada kita. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, untuk sejenak marilah kita benar-benar fokuskan waktu kita untuk Allah. Kita tinggalkan seluruh urusan kehidupan duniawi yang menghalang-halangi kita dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak pula terlepas di antaranya alat-alat komunikasi yang ada di tangan-tangan kita yang seringkali membuat kita tidak khusyuk dalam beribadah, bahkan membuat kita barangkali bermaksiat bahkan di tengah-tengah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, hari-hari ini umat Islam, terkhusus kita semua sebagai bangsa Indonesia, mendapatkan ujian, musibah dan bencana secara silih berganti. Sebagai seorang mukmin dengan keyakinan dan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala, di tengah berbagai macam goncangan musibah dan bencana, ia tidak boleh kehilangan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ia senantiasa optimis karena dia yakin bahwa segala yang terjadi di bawah langit ini semua terjadi atas kehendak Allah, semua terjadi karena hikmah Allah, dan pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hikmah-hikmah terbaik bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Oleh karena itu, dengan keyakinan, dengan harapan dan optimisme seperti demikian, seorang mukmin dengan gagah berani, dia sanggup untuk menjalani kehidupan dunia ini, baik dalam suka maupun duka, baik dalam menghadapi anugerah ataupun ketika mendapatkan musibah, sehingga dalam kondisi apapun ia senantiasa dalam keadaan tenang, dalam keadaan optimis, terhindar dari berbagai macam kesusahan, apalagi kemudian sifat dan rasa putus asa di dalam hatinya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, seorang mukmin dengan sifat optimismenya,
menandakan bahwa dia telah mencontoh akhlak-akhlak para nabi dan para rasul utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka semua adalah teladan-teladan mulia dalam senantiasa memiliki sifat optimis dan tidak putus harapan kepada Allah. Dan kita melihat mereka, para nabi dan orang-orang saleh, mendapatkan buah dari kesabaran serta harapan dan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menghadirkan kepada kita begitu banyak cerita dan kisah bagaimana dengan keyakinan dan harapan kepada Allah, Allah mengeluarkan Nabi Yusuf dari dalam sumur, mengeluarkan beliau dari penjara hingga kemudian masuk ke dalam istana. Dengan penuh harapan kepada Allah, Nabi Ayub terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sembari bersabar menahan penyakit selama puluhan tahun hingga akhirnya Allah pun menyembuhkannya. Dengan penuh harapan dan keyakinan kepada Allah, Nabi Ibrahim dan Nabi Zakaria alaihi wassalam yang telah berpuluh-puluh tahun menantikan kedatangan momongan, dengan doa-doa dan ketulusannya kepada Allah, akhirnya Allah pun memberikan harapan itu semua. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Bahkan tidak terlepas teladan kita yang paling mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat orang-orang musyrikin Quraisy mengejeknya lantaran wahyu beberapa waktu tidak turun kepadanya, mereka mengatakan Muhammad telah ditinggalkan oleh Tuhannya. Maka dengan penuh keyakinan dan penuh harapan kepada Allah, Allah pun menurunkan surah Ad-Duha kepada beliau dengan tegas mengatakan, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wahai Muhammad, sungguh Tuhanmu tidak akan pernah meninggalkanmu dan tidak pernah membencimu. Bahkan ketika beliau terusir dari Taif, malaikat Jibril bersama dengan malaikat penjaga gunung mendatangi beliau, menawarkan bahwa mereka sanggup untuk menimpakan dua gunung yang sangat besar di kota Mekah untuk menghancurkan orang-orang Taif yang telah menyakitinya. Tapi dengan penuh harapan, Rasulullah Muhammad SAW justru mengharapkan dengan penuh optimis. Beliau mengatakan, justru aku berharap kelak dari rahim-rahim mereka akan terlahir manusia-manusia yang beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu memang tidak selayaknya bagi seorang mukmin dalam kondisi apapun, sesulit apapun kehidupannya, seberat apapun cobaan hidupnya, sebesar apapun musibah menimpanya, tidak patut bagi seorang muslim berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena itu bukan akhlak seorang mukmin. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tayasu mir rauhillah innahu la yayasu mir rauhillahi illal qaumul kafirun. Janganlah sekali-kali kalian berputus asa dari rahmat Allah, karena tidak mungkin berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir yang tidak beriman. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, mari kita tanamkan dalam hati kita seyakin-yakinnya bahwa di saat semua pintu pertolongan manusia telah tertutup, maka pintu-pintu rahmat Allah senantiasa terbuka untuk hamba-hambanya. Di saat ketika semua tangan mencegah bantuannya, maka Allah senantiasa membuka peluang pertolongan bagi hamba-hambanya. Dan ketika semua celah harapan telah pupus, maka satu-satunya celah harapan yang tidak mungkin tertutup bagi kita adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, siapapun kita, betapapun besar dan banyaknya dosa-dosa kita, kita harus senantiasa optimis dan penuh harap bahwa Allah pasti mengampuni kita semua. Tidakkah kita mengingat firman Allah Subhanahu wa taala, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Wahai hamba-hambaku yang telah berlebihan dalam berbuat dosa, menzalimi dirinya sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah,
karena sungguh Allah pasti mengampuni seluruh dosa-dosa kalian. Wahai hamba-hamba Allah yang sedang dirundung berbagai macam persoalan dan masalah, yang sedang ditimpa bencana dan musibah, marilah kita dengarkan firman Allah yang sangat indah. Amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su' wa yaj'alakum khulafa'al ard. Dan siapakah lagi yang akan memperkenankan dan mengabulkan doa-doa orang-orang yang dalam kesulitan apabila dia mau berdoa kepadanya, sehingga dia pun akan menghilangkan kesusahan dan menjadikan engkau sebagai pemimpin di muka bumi. Wahai hamba-hamba Allah yang sedang diuji dengan sempitnya rizki dan sulitnya usaha, mari kita dengarkan bagaimana Allah memberikan harapan kepada kita. Wa nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na fawqahum wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Kata Allah, kamilah yang akan membagi-bagikan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia ini, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian di antara mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, wahai hamba-hamba Allah yang barangkali sedang diuji dengan penyakit, yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Penyembuh, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma anzalallahu da'an illa anzalalahu syifaan." Tidaklah Allah menurunkan penyakit, melainkan Dia pula yang akan menurunkan obat dan penyembuhnya. Bahkan jamaah rahimakumullah, jika semua harapan di dunia telah pupus, maka kita sebagai orang beriman tidak berhenti berharap atas kebaikan Allah di akhirat. Dan justru inilah yang kita yakini, walal akhiratu khairu wa abqa, bahwa sesungguhnya kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia. Oleh karena itu, ketika datang seorang perempuan yang memiliki penyakit ayan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meminta doa supaya disembuhkan oleh Allah, maka Rasul pun menawarkan kepadanya dua hal. Wahai saudariku, jika engkau mau, aku akan mendoakanmu dan Allah pun akan menyembuhkanmu. Tapi jika engkau mau, bersabarlah, bertahanlah dengan penyakitmu ini, maka engkau mendapatkan surga. Maka dengan tegas, perempuan itu pun mengatakan, ya Rasulullah, kalau dengan bertahan, bersabar dengan penyakit ini sampai mati aku mendapatkan surga, maka aku lebih memilih kesabaran daripada kesembuhan. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu, inilah akhlak seorang mukmin. Dia tidak akan putus asa dari rahmat Allah. Dia senantiasa optimis dan penuh keyakinan bahwa Allah akan senantiasa memberikan kebaikan baginya di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, dia pun fokus untuk senantiasa taat dan patuh kepada Allah, sehingga setiap luka-luka, setiap ujian musibah yang menimpanya tidak lagi terasa sakit, karena harapannya kepada Allah jauh lebih besar daripada rasa sakit yang ia harapkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa laqad qala ta'ala,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين والمجاهدين في فلسطين وفي كل مكان وزمان اللهم انصر إخواننا المستضعفين والمصابين في بلادنا هذه إندونيسيا وفي كل مكان وزمان اللهم اشف مرضاهم وتقبل شهداءهم وفرج كربهم يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم